Dilansir dari jurnal Perayaan Tabuik dan Tabot, jejak ritual keagamaan Islam Syiah di pesisir barat Sumatera, tahun 2013 oleh Asril, tari tabuik maupun tabut diciptakan oleh salah satu seniman tari Dindin pada 1987. Tari tabuik menjadi kreasi dari ritual tabuik yang berasal dari ritual Syiah yang menjadi budaya masyarakat Sumatera Barat. Tari tabuik atau tabuk selalu dibawakan pada saat ritual tabuik yang diadakan dari 1 sampai 10 Muharram. Setelah mengalami perkembangan, tarian ini ditampilkan pada acara festival seni pertunjukan. Sejarah tari tabuik. Ritual tabuik dan tabot berasal dari peristiwa perang Karbala di Irak antara Yazid dari Bani Umayyah dengan Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad. Dalam peperangan tersebut, Husaun dan pasukannya mati terbunuh, kecuali beberapa perempuan dan anak-anak. Husain bagi penganut Syiah dianggap imam ketiga setelah ayahnya Ali bin Abi Thalib dan Hasan bin Ali kakaknya. Seluruh umat Islam Syiah di seluruh dunia termasuk Indonesia memberikan penghormatan atas gugurnya Husain. Bentuk penghormatan di kawasan Timur Tengah diwujudkan dengan drama kronologi perjuangan Husain. Masuknya tabuik ke Pariaman, Sumatera Barat dibawa oleh orang Cipai atau Sipahi. Mereka melakukan upacara tabuik dengan melibatkan masyarakat setempat. Menurut Kartomi dalam buku 19th and 20th Century Indonesia tahun 1986 oleh MC Rickles, orang pertama yang membawa tradisi tabut dari India ke Bengkulu ada seorang pemuka Islam, Imam Senggono atau Syekh Burhanuddin. Baik, saya akan menjawab nomor 2. Kesempatan dan momen apa budaya tari tabuik itu dilakukan? Tari tabuik berasal dari Sumatera Barat yang ditarikan pada ritual atau acara tabuik. Tari tabuik atau tabuik selalu dibawakan pada saat ritual tabuik yang diadakan dari 1 sampai 10 Muharram. Setelah mengalami perkembangan, tarian ini ditampilkan pada acara festival seni pertunjukan. Tari tabuik dilakukan pada saat sore hari dan harus pada tanggal 1 Muharram. Upacara ini dimulai dengan arak-arakan yang diiringi dengan gendang kasa. Ritual mengambil tanah di sungai ini dilaksanakan oleh kedua kelompok tabuik, baik itu tabuik kasa maupun tabuik subarang. Perhelatan tabuik merupakan bagian dari peringatan hari wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Husain bin Ali yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Meskipun proses ritual awal tabuik tetap dimulai pada tanggal 1 Muharram saat perayaan Tahun Baru Islam, tetapi pelaksanaan acara puncak dari tahun ke tahun berubah-ubah. Tidak lagi harus pada tanggal 10 Muharram. Rangkaian tradisi tabuik di Pariaman terdiri dari 7 tahapan ritual tabuik, yaitu mengambil tanah, menebang batang pisang, mataan, mengarak jari-jari, mengarak surban, tabuik naik pangket, koyak tabuik, dan membuang tabuik ke laut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Nilai budaya apa saja yang dilestarikan dan diwariskan kepada generasi berikutnya sebagai budaya nasional? Di zaman sekarang, di mana kemajuan teknologi demikian pesat, tak seharusnya kita lalai dengan peninggalan-peninggalan sejarah tersebut, karena muatan-muatan nilai luhur bangsa Indonesia
tersimpan di setiap karya-karya itu. Kemajuan teknologi internet dengan kemampuannya menembus batas-batas geografi, bahkan seakan dunia tak berjarak, bukanlah penghalang untuk tetap melestarikan budaya-budaya kita sendiri. Menebarnya informasi tentang pola kehidupan beserta budaya barat, timur, dan berbagai macam asal dan bentuknya seakan meretas dan membongkar akar budaya bangsa Indonesia yang notabene adalah budaya timur. Ini adalah tantangan kita bersama. Maka, jika kita lalai akan budaya sendiri, sama saja mencabut akar dari budaya Indonesia yang akan melahirkan budaya yang tak beridentitas, bahkan akan terjebak kepada euforia budaya asing yang tak jelas arah. Di sini perlu ditekankan pula bahwa mencintai budaya bangsa sendiri bukan lantas bisa dikatakan kuno dan ketinggalan zaman. Paradigma ini perlu dipegang oleh generasi milenial sekarang ini. Justru mencintai kebudayaan bangsa sendiri adalah kekuatan untuk mendobrak budaya asing yang masuk ke Indonesia. Ada beberapa catatan kecil untuk generasi milenial terhadap budaya bangsa Indonesia. Yang pertama, generasi milenial harus bisa menjaga budaya tradisi asli bangsa Indonesia karena ini adalah identitas yang bernilai luhur dari nenek moyang bangsa Indonesia. Yang kedua, kemajuan teknologi justru bisa memanfaatkan untuk mengemas secara kreatif budaya asli bangsa Indonesia untuk diperkenalkan di dunia internasional. Yang terakhir, mencintai budaya asli Indonesia bukanlah hal yang kuno dan ketinggalan zaman. Justru akan bernilai positif jika bisa dengan kreativitas menampilkan dan memperkenalkan kepada dunia. Banyaknya orang asing yang belajar tentang budaya Indonesia telah membuktikan bahwa budaya Indonesia mempunyai nilai yang tinggi dan layak untuk dipelajari dan bahkan harus dilestarikan. Baik, saya akan menjawab soalnya. Apa saja yang harus dilakukan pemerintah dan kalian sebagai generasi penerus untuk warisan nilai-nilai budaya bangsa? Budaya bangsa adalah warisan yang sangat berharga. Nilainya dan tidak dapat tergantikan oleh kebudayaan manapun di dunia ini. Dengan budaya yang beragam, maka bangsa ini akan semakin maju dan membentuk perbedaan yang unik. Indonesia memiliki beragam suku bangsa dan budaya. Dengan banyaknya budaya yang ada, sudah sepatutnya warga negara Indonesia menjaga dan melestarikan budaya yang sudah ada. Bentuk pelestarian budaya bangsa dan banyak caranya, tetapi terkadang banyak orang yang menyalahartikan karena dinilai tidak modern dan cenderung lawas. Padahal nilai historis yang terkandung di dalamnya sangat besar karena budaya bangsa adalah ikon yang bisa menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Ada 3 cara melestarikan kebudayaan, yaitu 1. Menerima dan menghormati suku bangsa dan budaya yang ada di masyarakat. 2. Mempelajari dan membanggakan kebudayaan daerah sendiri. 3. Mempelajari kebudayaan dan kesenian daerah lain. Kesimpulannya, tabloid secara keseluruhan bermakna petty campaign yang dibawa oleh lurah juga. Selain itu, tabloid memiliki maksud untuk mengenang perjuangan yang telah dilakukan oleh Hussein dalam membela agama. Keyakinan ini tetap dipertahankan oleh masyarakat meski penyelenggaraan ini sudah dipegang oleh Dinas Pariwisata sebagai salah satu festival unggulan di kawasan Kota Pariaman. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.